Kita lanjutkan ke studi kasus yang ada. Saya, mencoba di sini siapa saja pelaku pasar modal itu. Pelaku pasar modal memiliki mekanismenya tersendiri. Di market ini terdapat berbagai macam pelaku yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya para pelaku ini, membuat aktivitas perdagangan di pasar ini menjadi hidup. Para pelaku ini merupakan pemain utama dan berperan dalam proses transaksi. Maksud dari pemain utama adalah pemeran yang terlibat langsung dalam proses transaksi di market. Lalu, siapa saja pelaku pasar modal ini? Yang pertama adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah salah satu pelaku pasar modal. Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Pihak ini harus memiliki keterampilan, ilmu, bahkan sertifikat di bidang investasi pasar primer maupun sekunder. Hal ini disebabkan karena mereka bertugas untuk mengelola dana-dana dari investor. Singkatnya, tugas dari MI ini adalah menghimpun dan mengelola dana investor yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi para investor. Yang kedua, emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Sebuah perusahaan bisa kita sebut sebagai emiten karena mereka merupakan pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar primer maupun sekunder. Sementara itu, menurut OJK, emiten merupakan pihak yang menjalankan penawaran umum berupa penjualan efek berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar primer maupun sekunder yang menjaga mekanisme market itu sendiri. Adapun pengawas berada langsung di bawah kendali OJK. Tugas OJK adalah membuat peraturan tentang tata cara pelaksanaan di pasar primer maupun sekunder, mengawasi pendaftaran, perolehan, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi emiten di market, memberikan aturan dan perintah secara tertulis terhadap lembaga yang melakukan kegiatan. Terus menerapkan manajemen krisis pasar primer, menetapkan prinsip tata kelola investasi, transaksi efek, dan tata kelola suatu emiten, menetapkan ketentuan akuntansi di pasar modal. Selanjutnya penyelenggara. Siapakah penyelenggara? Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang menduduki tingkatan tertinggi di market. Tugas menteri adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya pada sebuah regulasi. Tujuannya adalah untuk menjaga transaksi di pasar berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak. Investor. Investor sendiri merupakan pelaku yang memberikan modal terhadap emiten dengan cara memberi efek atau saham penerbit emiten. Adapun besar atau kecilnya modal tergantung dari kemampuan para investor. Nah, kamu juga bisa menjadi investor tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Pialang. Pialang atau yang lebih sering kita kenal sebagai broker merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Pelaku ini biasanya berbentuk perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah. Adapun salah satu ketentuan seorang pialang adalah harus memahami aturan main di pasar primer maupun sekunder dan memiliki sertifikasi tertentu dalam market. Wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek utang seperti obligasi. Kegiatan ini dapat bank lakukan berdasarkan penetapan dari pemerintah. Beberapa kegiatannya adalah penyusunan kontrak dengan emiten, monitoring emiten, dan beberapa ketentuan lainnya berdasarkan kesepakatan kontrak. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar primer merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga kelancaran transaksi di market. Adapun pelakunya antara lain kustodian, wali amanat, biro administrasi efek, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Secara garis besar tujuan dari lembaga tersebut adalah menjaga keteraturan dalam aktivitas transaksi market. Kemudian pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat pemodal atau investor.
Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menjual saham atau obligasi. Dalam hal ini, pasar modal berperan sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang siap menyediakan dana tersebut. Eh, Pasar perekonomian. Sementara itu, manfaat pasar modal bagi perekonomian meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui penggalangan dana untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek produktif. Pasar modal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan. Selain itu, adanya pasar modal yang aktif juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Kita ke pasar modal syariah. Prinsip pasar modal syariah dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, prinsip yang ditegakkan pun berjalan lurus dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Dalam menjalankan pasar modal syariah, ada beberapa akad dalam penerbitan efek syariah. Akad ini merupakan peraturan seperti akad kafalah, mudharabah, wakalah, musyarakah, dan ijaroh. Selain itu, pasar modal syariah juga menentang adanya riba, zolim, dan maksiat. Contoh pasar modal syariah di Indonesia. Beberapa contoh pasar modal syariah antara lain adalah saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dana investasi, estate syariah, dan efek beragun aset syariah. Contoh pasar modal syariah yang berbentuk saham menggunakan konsep musyarakah. Konsep tersebut menyertakan modal dengan hak-hak bagi imbal hasil. Namun, tidak semua saham merupakan saham syariah, sehingga kita harus perlu mengeceknya dalam daftar efek syariah. Contoh pasar modal syariah di Indonesia. Sukuk merupakan contoh pasar modal syariah lainnya yang sering terdengar. Efek syariah ini hadir berupa bukti berharga atas kepemilikan aset. Sedangkan reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan dana yang dikumpulkan pun juga menggunakan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sekian pemaparan dari studi kasus yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Neni Nuraini Agustina dengan nomor NIM 200922443 dalam rangka untuk memenuhi tugas bisnis internasional dengan judulnya pengertian pasar modal. Seperti yang telah dilakukan oleh rekan saya, kami berdua dengan saudara Ibu Ajeng, dia yang memaparkan lebih awal tentang sejarah pasar modal. Saya dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu dengan fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal di sini sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke sistem ekonomi pasar. Keberhasilan negara-negara Barat dan Amerika Serikat dalam membangun perekonomian melalui sistem ekonomi kapitalis. Istilah sekarang yang disebut adalah ekonomi pasar, telah mendorong negara-negara komunis untuk melakukan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi pasar di Cina yang terjadi pada tahun 1988 di Cina didirikan bursa efek beroperasi secara nasional di berbagai kota besar. Anggotanya berasal dari provinsi, kota madya, dan daerah otonom lainnya. Kita masuk ke sistem ekonomi pasar Uni Soviet. Uni Soviet telah terpecah belah menjadi beberapa negara dan mengubah sistem perekonomian dari ekonomi komunis menjadi sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara baru ex-Uni Soviet beramai-ramai mendirikan bursa efek.
Eee, Sistem ekonomi negara-negara komunis mantan anggota Pakta Warsawa juga telah mendirikan bursa efek. Perubahan global dari sistem ekonomi komunis ke sistem kapitalis itu bersamaan waktunya dengan selesainya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur sekitar tahun 1988. Ini dapat dilihat bursa-bursa efek di negara-negara eks-komunis seperti Amnesia, Bulgaria, Cina, Hongaria, Norwegia, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke sistem ekonomi pasar negara-negara sosialis dan di Indonesia. Negara-negara yang tadinya merupakan negara sosialis juga mengubah sistem perekonomiannya dengan menyebut sistem ekonomi pasar termasuk Indonesia. Sistem perekonomian dan kerjasama ekonomi regional. Sejak usahanya Perang Dingin, banyak negara berupaya membangun sistem perekonomiannya lebih terbuka daripada sebelumnya. Kerjasama ekonomi regional meliputi mulai bermunculannya seperti APTA, NAFTA, APEC, dan EEC yang selanjutnya akan menuju ke pelaksanaan WTO pada tahun 2020. Masuk kepada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal meliputi di sini adalah saham, obligasi, reksadana, suku kriteria, dan derivatif. Saham. Saham adalah sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau PT. Saham adalah bentuknya sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nilai saham. Nilai saham meliputi nilai nominal, nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan. Nilai dasar. Pada prinsip harga dasar, saham ditentukan dari harga perdana saat saham tersebut diterbitkan. Jadi harga dasar ini akan berubah sejalan dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham. Terus, nilai pasar harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika bursa sudah tutup, maka harga pasaran tersebut adalah harga penutupannya. Masuk ke jenis saham. Berdasarkan cara peralihan, saham atas unjuk atau bearer stock adalah saham yang tidak ditulis nama pemiliknya. Jadi di sini agar mudah dipindah tangankan atau dijual dari satu investor ke investor yang lainnya. Maka disebut bearer stock. Nah, saham yang kedua yaitu saham atas nama atau register stock adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilik saham tersebut. Nah, jenis saham berdasarkan manfaat, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kalau saham biasa, jenis efek yang dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Kalau saham kedua, saham preferen gabungan antara obligasi dan saham biasa. Keuntungan saham meliputi dividen dan capital gains. Dividen pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang disebut RUPS. Kalau capital gains, selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi dari harga saham itu sendiri. Nah, resiko saham, capital loss. Apa itu capital loss? Itu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Yaitu apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan. Jadi resiko saham meliputi capital loss dan rasio likuiditas. Nah, kita masuk ke obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi itu untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pembeli obligasi tersebut.
Nah, di sini masuk ke jenis obligasi meliputi dilihat dari sisi penerbit, yang kedua dari sistem pembayaran bunga, yang ketiga dari hak penukaran atau porsi, yang keempat dari segi jaminan, yang kelima dari segi nilai nominal, dan yang keenam dari segi perhitungan imbal balik. Dilihat dari sisi penerbit, corporate bonds. Apa itu? Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Government bonds itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Municipal bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang kedua, dilihat dari sistem pembayarannya, yang meliputi zero coupon bonds, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Jadi, bunga dan pokok dibayarkannya sekaligus pada saat telah jatuh tempo. Sedangkan coupon bonds, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Nah, dilihat dari sistem pembayaran bunga, fixed coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Kalau floating coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit atau ATD, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. Dilihat dari hak penukaran atau opsi, convertible bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Kalau exchangeable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Dilihat dari hak penukaran, callable bonds yang ketiga, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang keempat, putable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah, dilihat dari segi jaminan, secure bonds, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. And secure bonds, obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Dilihat dari segi nilai nominal, konvensional bonds, obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, 1 miliar per satu slot. Retail bonds, obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds. Dilihat dari segi perhitungan imbal balik konvensional bonds, obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Kalau syariah bonds, obligasi yang diperhitungkan dengan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Kita masuk ke reksadana. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Jadi, mereka mengeluarkan reksadana. Reksadana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Masuk ke manfaat reksadana. Manfaat reksadana di sini adalah satu bagi pemodal, walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, tapi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, investasi efisiensi waktu. Nah, selain manfaat, di sini ada resiko dari reksadana, yaitu yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko one prestasi. Reksadana dibedakan menjadi reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana dibedakan menjadi reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Reksadana dibedakan menjadi reksadana saham dan reksadana campuran. Reksadana saham melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek-efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Kalau reksadana campuran, reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Kita masuk ke suku retail. Apa itu suku retail? Merupakan instrumen investasi berbentuk surat berharga negara sejenis obligasi berbasiskan syariah. Kelebihannya, dikeluarkan negara sehingga negara menjadi penjaminnya. Yang kedua, berbasis syariah, sehingga pemodal tidak perlu was-was memperoleh keuntungan ribawi. Jadi untuk yang syariah kita bisa memilih di sini suku retail. Yang ketiga, memberikan basis tetap dan bertumbuh, yaitu basis tetapnya 12% per tahun, ditambah imbal basil dan pertumbuhan di pasar sekunder. Nah, kekurangan dari suku retail ini adalah adanya risiko penurunan harga bila ternyata pasar menilai suku retail ini tidak menarik lagi. Yang kedua, jangka waktu yang cukup panjang, 3 tahun. Yang ketiga, likuiditas tidak seliquid produk perbankan, minimal ada tenggang waktu antara saat pencairan sampai dengan penerimaan dana, antara 3 sampai 7 hari. Jadi ada tempo masa waktu pencairan. Masuk ke derivatif. Apa itu derivatif? Merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Kedua, derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Jenis turunan derivatifnya adalah satu, kontrak opsi saham atau KOS. Kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, kontrak berjangka indeks. Kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying atau dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Jenis turunan atau derivatifnya yaitu mini LQ future,
kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ future yaitu indeks LQ45, hanya saja mini LQ futures memiliki multiplier yang lebih kecil, sehingga nilai transaksi kebutuhan main awal dan free transaksinya juga lebih kecil. LQ45 future periodik, kontrak yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu juga. Proses go public. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Tahapan proses penawaran umum saham yaitu satu, tahap persiapan, kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, ketiga, tahap penawaran saham, keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Demikianlah pemaparan dari kami tentang eh, pelajaran dari bisnis internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada dosen Pak Yogi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.